Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Sarpimen. Jadi ini day ke-67. Gua bakal latihan dada ya. Dan di minggu ini tuh gua bakal latihan dada sama tricep. Jadi dada udah gua kombinasi sama tricep. Dan katanya juga lebih bagus sih kalau misalkan tricep digabung sama dada ya. Kan biasanya gua dada digabung sama digabung sama ini kan, sama bicep. Bentar nih, kamera gue buram banget coy. Bentar ya guys ya, gue lap dulu sedikit. Nah oke. Jadi gue lagi kardio sekarang nih, gue lagi sepedahan ya. Jadi kardionya gue sejaman lah. Dan ini tuh gue masuk kopi hitam dan belum masuk karbo apa-apa. Tapi habis kardio gue pengen makan dulu. Gue jeda setengah jam, gue langsung ke tempat gym. Karena gue pengen masukin karbo dulu biar latihannya nanti maksimal. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kardio, gue tuh kemarin sempat dapat ilmu juga ya, yang dimana kardio ini agak backlight, sorry ya guys ya. Yang dimana kardio itu walaupun kalian gak diet, itu salah satu komponen yang penting juga untuk menjaga kesehatan kalian sehari-hari. Jadi kalian yang mungkin jarang kardio, coba mulai kardio pelan-pelan ya per hari. Entah itu 15 menit atau 30 menit. Entah itu jalan santai, atau mungkin ya kalian pakai alat-alat mesin kayak treadmill atau treadmill sepeda yang kayak gue pakai kayak gitu. Jadi kardio itu bagus buat jantung ya. Ada suara guys, gila. Nah jadi sebenarnya untuk apa ya sebutannya, kayak gue pribadi pun yang harus gue improve ya. Gue jarang kardio waktu gue bulking, dan gue baru fokus kardio pas gue cutting. Dan itu salah sih jujur ya, itu kesalahan gue. Karena kardio itu bagus buat jantung ya. Jadi intinya kayak kardio bukan cuma buat bakar lemak aja, cuman kayak banyak fungsi-fungsi yang lain gitu yang terhubung. Ini gue masih sepedahan. Jadi biasanya kan gue treadmill kan, cuman gue lagi mager treadmill. Kalau treadmill tuh gue nggak bisa nge-scroll gitu. Tapi kalau sepedaan gue bisa sambil nge-scroll, sambil main game juga bisa. Jadi nggak berasa gitu guys. Hari ini ya gila, ngap juga cuy ngomong pas sambil sepedahan. Jadi gue lanjut nanti lah ya. Entah gue langsung skip ke tempat gym apa nanti, cuman nggak tahu juga sih. Oke, yo halo guys. Jadi ini lanjutan setelah gue selesai kardio tadi ya. Ini gue mau makan nasi merah 200 gram, telur 2. Sebelum nge-gym nih, nanti mungkin gue jeda dulu. Gue nge-gym jam 1-an atau setengah 2. Jadi ini biar karbonya terserap dulu di tubuh gue selama setengah jam sampai 1 jam. Jadi biar nanti tenaga kita tuh gacor guys, kayak gitu. Sebenarnya kalau gue nge-gym, gue itu kayak nggak minum pre-workout apa-apa. Cuman gue emang mengandalkan kopi hitam. Terus juga ya kalau emang gue lagi pengen makan ya gue dari karbo ya. Cuman biasanya sih gue kalau lagi diet kayak gini tuh kayak gue nggak makan pas nge-gym. Jadi gue makan pulang nge-gym, full protein tuh gue makan. Ini nasi 200 gram dulu. Jadi pas pulang nanti gue bisa makan sekitar 350 sampai 400 gram lagi. Jadi sehari tuh gue masih makan nasi 500 sampai 600 gram. Ya kayak gitu guys. Dan bisa dibilang dikit lagi kita mau memasuki bulan puasa ya. Jadi nanti gue bakal spill jadi jadwal latihan gue pas bulan puasa kepada kalian. Dan ya sebenarnya kalau misalkan nasi itu bukan salah satu komponen makanan yang harus kita hindari pas diet. Karena yang harus dihindari itu jujur tuh kayak gini nih, bumbu-bumbunya. Ini tuh mama gue masak saus tiram kayaknya deh, telur saus tiram ya. Dan ya yang bikin berlemak, yang banyak karbohidratnya tuh justru bumbu-bumbu, bukan nasinya. Jadi ya maka dari itu ya itu kalian takar masing-masing lah gitu. Karena gue juga sekarang udah mengurangi banget makanan berminyak dan gue ganti semuanya pakai mentega atau margarin kayak gitu. Ya gue mau makan dulu ya guys ya. Jadi kalian yang diet jangan takut makan nasi. Gue aja kemarin pas bulan pertama diet gue makan nasi masih hampir sekilo matang ya. Terus di bulan kedua ya di bulan Januari gue makan nasi 700 sampai 800 gram. Ini gue kurangin lagi 500 sampai 600 gram. Nanti baru bulan ketiga atau pas masuk bulan puasa gue di bawah 500 gram nasinya.
Nasinya gue pakai nasi merah. Jadi nasi merah ini sebenarnya bagus ya, karena ya bisa dibilang dia itu ada kadar seratnya lebih tinggi, kadar lemak lebih rendah sedikit. Jadi ya nasi merah bagus sebenarnya, dan kalorinya juga lebih rendah. Nasi merah tuh sekitar 110 kalori, kalau nasi putih itu 127 kalori per 100 gram. Dah, gue makan dulu guys ya. Nanti gue bakal langsung aja menuju ke tempat gym, kita bakal latihan dada. Dada gue udah mulai improve sih ya, udah mulai oke gitu. Not bad lah ya. Bye bye. Semoga kalian enjoy di video kali ini, oke? Have fun guys. Oke, jadi tahap awal seperti biasa gue main pec deck untuk otot dada gue di awal. Dan ini tuh sebenarnya bagus ya untuk kayak buat dada kalian nih yang emang ngerasa kurang berkembang. Kalian harus ngebuka stimulasi dulu di dada kalian, kontraksinya di awal dengan pec deck atau alat yang menarik guys. Tujuannya supaya nanti ketika kalian latihan push di otot dada, kayak misal dumbbell chest press atau kayak Smith machine chest press ya, itu kalian lebih berasa gitu ya, dan lebih bagus untuk perkembangan otot dada kalian. Dan ilmu ini gue dapet juga dari salah satu influencer juga ya, dari Instagram. Nah, dan ini udah sering gue lakuin, tapi belum ada sebulanan kayaknya gue lakuin ini, yang dimana pec deck menjadi menu utama gue pas latihan. Maksudnya kayak menu pertama, bukan utama guys. Dan bisa dibilang ini gue lakuin dengan total 6 set dengan beban yang bertambah ya. Kayak misal gue naikin stack di 2 set, 2 set, 2 set, full stack 2 set gitu. Dan ini adalah set pertama, dan ini gue bener-bener kayak menyesuaikan posisi tangan juga. Jangan lupa ketika kalian main pec deck, kalian harus agak sedikit maju ya, ngebusung lah gitu dadanya. Dan gue akui emang sih dada gue salah satu bentuk paling weak di sini, dan kurang banget lah. Jadi kayak gue benar-benar berusaha untuk mengimprove dada gue. Ini adalah set ketika beban gue udah ditambahkan. Nah, dan sebenarnya kalau masalah pec deck ya, itu sesuai dengan fungsional masing-masing. Cuman kalau buat pec deck impor emang gue akui dia lebih berat karena gagangnya kan juga besi kan. Kalau ini mah kayak gue full stack pun masih bisa ngejepit dada gue coy. Cuman kalau kemarin itu pas gue main di alat impor itu gue cuman beban 30 atau 40 kilo. Udah berat coy, udah berat banget. Jadi emang kalau pec deck ngaruh juga sih. Cuman balik lagi, kalau misalkan kalian menggunakan alat lokal tapi from kalian itu oke dan benar, itu ya kalian bakal lebih maksimal lah gitu ya. Progresnya bakal lebih baik. Sebenarnya kalau alat lokal dan impor itu fungsional sama aja, cuman mungkin dari kualitas aja sih. Ya, karena kan emang kalau alat-alat luar biasanya dia kayak pakai pengukuran dan yang lainnya gitu, pakai analisa yang lebih kuat. Nah, ini gue main di full stack, dan ini gue mainin banget temponya ya. Tempo itu ngaruh banget buat mainin pec deck kali ya, main pec deck gitu ya. Kalau tempo, karena dengan kalian mainin tempo itu lebih berasa juga. Pas pas kalian ngebuka dada kalian itu harus agak pelan ya. Dan ini ketika kalian ngejepit dada kalian juga harus agak pelan kayak gitu. Total ini sekitar 6 set gue lakuin, dan jujur sebenarnya gue masih nyoba-nyoba sih. Harusnya gue cuma main 4 sampai 5 set ya untuk pemanasan. Cuman ini gue pas udah mulai failure, gue bener-bener kayak agak cepet. Nah, selanjutnya gue tadinya pengen dumbbell chest press, cuman di sini gue pengen nyoba alat baru di tempat gym gue yang lama, dan ini tuh posisinya incline. Jadi gue nyoba di 130 lbs di sini. Berarti sekitar 60 sampai 70 kilo ya. Ini di set pertama gue main cuma 3 set. Set pertama ini bebannya segini, dan set kedua ntar 150 lbs. Jujur ini gue agak sedikit kaget ya dengan alat ini, karena enak banget coy, demi apapun ya. Walaupun kalian ngelihat jarak tangan gue agak sedikit jauh, cuman jujur ini berasa banget buat main dada ya. Jadi ini salah satu mungkin alat favorit gue buat main dada setelah dumbbell chest press ya. Dumbbell dan gimana gue nyebutnya, kayak dumbbell chest press ya, udah itulah. Nah, tapi tadi ketika gue mau main dumbbell chest press itu tempatnya lagi dipakai ya benchnya. Jadi ya gue beralih ke alat ini. Cuman mungkin alat ini bakal jadi variasi kedua setelah gue main dumbbell chest press ya, di latihan minggu depan lah. Dan di kali ini jadi menu utama ya. Gue coba 150 lbs. Gue kira nggak bakal ngangkat nih guys, tapi ternyata bisa ngangkat ya. Dan ya gue akuin sih berat sih. 150 lbs itu sekitar 80 kilo kalau di Google. Ya sekitar segitu. Dan ini jujur berasa banget. Nah, cuman di sini ketika gue habis main ini kan, gue kan nanti kan main dumbbell incline chest press kan. Cuman setelah itu kayak tangan gue lemes gitu. Jadi ya gue udah memaksimalkan tenaga gue di sini. Ini gue bener-bener sampai failure banget.
Intinya sampai failure ya, sampai gue udah nggak bisa ngangkat lagi. Muka gue udah kayak aneh coy. Nah tapi gue pernah denger juga sih salah satu komenan di Instagram seseorang gitu bahwa, nah ini gue nyoba di 27,5 kg, nggak keangkat guys, tapi tetap gue masukin aja videonya ya. Ini gue nyoba karena emang harusnya gue dari awal itu main ini dulu, baru gue main yang tadi. Cuman ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini anggaplah. Nah gue nggak keangkat. Ya jujur gue main di 25 sih akhir. Ini gue cuman mainin sekitar 3 set juga ya. Jadi nanti gue main yang itu sekali lagi. Jadi total 7 set buat incline chest press. Incline dumbbell chest press. Gimana ya gue nyebutnya? Ya posisi incline lah, main dada. Nah ini gue di 25 kilo gue masih bisa ngangkat. Dan alhamdulillah masih bisa. Oh gue ada lagi main di 20 kilo ntar. Tapi gak gue rekam guys. Ini gue lakuin sekitar 2 set untuk beban 25. Nanti di beban 30 gue main cuman di beban 20 cuman 1 set. Jadi total 3 set. Ini jujur paling OP ya latihan pakai dumbbell tuh enak banget. Kalian harus belajar sih kalau misalkan kalian awal-awal nih belum seimbang, kalian harus belajar. Karena dengan kalian mainin dumbbell chest press kayak gini, kalian bisa lebih maksimal juga kontraksinya. Ini gue udah sampai failure, nggak nyampe 10 repetisi, cuman gak apa-apa. Hypertrophy bagus kalau di bawah 10 repetisi. Dan jujur sih sebenarnya kayak gue sendiri pun ngerasa apa sebutannya ya, kayak masih banyak kekurangan di latihan gue, tapi gue terus improve sih. Nah ini gue cuman main di sekitar 100 lbs apa ya. Ini gue coba di 130 cuman gak keangkat deh seinget gue. Coba nih guys, seinget gue ya. Cuman oh iya bener gak keangkat. Nah ini gue turun di 100 lbs apa 110 gitu. Cuman gue dapet 5 apa 6 reps, gue lupa ingat. Cuman gak apa-apa, ini sebagai penutup gue. Yang penting masih bisa keangkat. Dan jujur alat ini berasa. Jadi kalau kalian main ke tempat gym gue, kalian mau main dada, ini gue rekomendasiin jadi variasi alternatif sih. Karena saya enak itu emang. Pokoknya sampai failure. Intinya kalian latihan sampai failure. Cuman ya balik lagi sesuai kebutuhan otot kalian. Nggak selamanya latihan sampai failure itu benar-benar bagus untuk perkembangan otot kalian kayak gitu. Karena kan pola latihan, kualitas otot, terus juga pola recovery itu beda-beda semuanya. Nah ini gue main di 50 kilo. Ini chest press. Cuman gue nggak nyampe 10 repetisi. Jujur ini keberatan sih. Harusnya gue main di 40-30 sih. Karena gue kan tangan gue udah lumayan lemes kan. Ini gue bener-bener kayak, gue berusaha muka gue biasa aja. Karena gue pernah nemu komenan kayak, kalau latihan beban mukanya biasa aja. Karena biar kalian gak ngerasa berat. Cuman muka gue gak bisa dikendalikan coy. Ini gue kayak, gue langsung turunin ke 40. Terus gue mainin ke 30. Tapi yang 30 kayak gak gue rekam deh seinget gue. Ini gue di 40. Ini gue bener-bener awalnya sih oke gitu, masih bisa kedorong. Cuman kayak pas udah 6 repetisi ke atas kayak jadi lemes coy. Ini gue bener-bener kayak, gue berusaha muka gue biasa aja, cuman jelek banget cok. Kayak bener-bener kayak, ini muka gue gak bisa dikendaliin kalau udah main chest press begini. Kalau dada sih masih oke lah. Cuman kadang susah juga mengendalikan ekspresi muka sih. Kayak gue bener-bener ngerasain banget gue main low tempo. Ini gue sambil gue bantu kakinya gue dorong, cuman kayak oe gitu, kayak udah bang itu dada gue pasti udah kayak mengeluh itu. Oke, selanjutnya gue main variasi terakhir. Harusnya gue mainnya ada dada tengah lagi sih, yang kayak pakai kabel. Cuman kayak udahlah gue main variasi terakhir ini. Ini adalah fokusnya ke dada bawah. Ketika kalian main kabel dengan from kayak gue nih, kan formnya kan gak ke tengah kan, ke bawah. Itu fokusnya ke dada bawah. Dan juga sebenarnya kalau dada bawah itu paling bagus dips ya. Cuman karena di sini gue beratnya masih terlalu berat dan gue dips itu kayak kurang lancar, jadi gue optimalkan pakai kabel. Dan ini jujur latihan yang bagus banget sih buat dada bawah kalian. Gue udah ngelatih ini sekitar 3 bulanan lebih kayaknya, tapi nggak tahu sih, dari 2025 pertengahan deh. Itu benar-benar berasa banget dada bawah gue kayak ada perubahannya. Cuman kayak ya butuh waktu juga. Apalagi kalian yang natural seperti saya yang natural ya. Dan ini dia gue main tricep. Tricep sebenarnya gue rekam ini doang, tapi ada satu lagi yang kayak pakai alat tricep. Dan di sini mungkin kalian bisa ngelihat detail tricep gue kurang kelihatan ya, karena emang kan gue masih body fat tinggi. Dan ini gue main di full stack sekitar 55 kilo. Gue bener-bener main tempo banget di sini. Cuman jujur sih tricep gue kanan kiri beda ya bentuknya. Kanan itu kayak lebih bagus lah bentuknya, kalau kiri kayak kurang gitu ya. Cuman gue selalu latih dua-duanya, nggak yang satu-satu gue latih. Dan ini gue coba lagi, gue istirahat bentar karena gue masih kurang puas ya. Saya kalau misalkan main tricep kadang suka nafsuan pak, kayak harus banyak gitu repetisinya.
Nah, selanjutnya jujur ini tuh gue masih mencari spot buat flexing. Tapi oke, di sini dulu nggak apa-apa karena flexing spot itu kan beda-beda kan. Di sini juga lumayan bagus sih spot flexingnya. Cuman emang pencahayaannya kalau siang itu kayak kurang bagus. Kalau misalkan malam tuh bagus guys. Nih gue coba flexing otot dada. Nah kalian bisa lihat otot dada gue weak banget ya. Nggak weak banget juga sih, udah berkembang. Cuman kayak masih ada yang kurang cekrek. Ini bakal jadi thumbnail kayaknya. Cuman ya otot dada gue cukup improve sih dari tahun ke tahun. Cuman balik lagi tetap aja ada kekurangan di otot gue untuk dada ya. Apalagi dada bawah itu PR banget. Dan dada samping sih jujur. Jadi untuk abs gue sih sebenarnya udah onjol. Cuman kalau misalkan pencahayaannya kurang bagus kayak jadi nggak kelihatan coy. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Ini gue flexing lagi. Buset, flexing mulu pak. Gue bingung nih kalau otot dada. Nah kalian bisa lihat ya otot dada samping gue juga masih kurang. Tapi nggak apa-apa, is okay. Setiap progres harus kita jalani dengan ikhlas. Dan kita harus percaya progres itu nyata guys. Ini pokoknya masih PR sih. Tapi kalau gue diet kayaknya lebih berasa banget. Kalau misal gue diet di berapa ya? Di 80 mungkin udah lebih detail dada gue. Cuman karena gue di 94 sekarang, jadi kayak gue nggak kelihatan bahu pun nggak terlalu kecil guys. Nih gue iseng-iseng nyoba flexing otot dada dan celana gue menyon di sini. Otot dada, otot back, celana gue menyon. Back gue sebenarnya salah satu strong point ya. Jadi kayak gue bener-bener back gue itu udah gak terlalu gue fokusin, seminggu sekali doang paling. Tapi kalau jadwal lagi 2 kali ya gue 2 kali. Cuman di sini gue tetap utamain sih otot dada sih untuk gue improve terus. Sama bahu itu kayak biar lebih lebar aja gitu ya. Jadi begitulah guys latihan hari ini. Oke, jadi suara motor. Jadi ini bakal jadi video closing gue. Dan gue baru banget pulang nge-gym ya. Ini gue mau makan segini. Nasi merah 400 gram dan telur 4. Dengan ini kalori dihitung-hitung sih sampai 1000 kayaknya. Karena dengan perbumbuan ini guys ya. Jadi untuk latihan hari ini cukup sekian. Semoga kalian enjoy ngeliatnya. Dan ya bisa dibilang apa namanya, kayak gue kalau latihan dada sih gue lagi nyoba-nyoba variasi di tempat gym baru gue. Cuman emang PR-nya berarti di tempat flexingnya aja ya. Flexingnya itu kayak gue harus nyari spot yang emang cocok dan estetik untuk badan gue. Dan sebenarnya ada sih di atas, cuman gue belum nyoba ya. Karena kan yang baru gue rekam itu kan berarti 3 video ya di gym gue yang lama. Dan sekarang tuh kalau kalian perhatiin gym gue yang lama itu kayak catnya udah berubah, alat-alat juga ada yang baru dan udah dicat baru. Jadi kayak lebih rapih lah gitu gym gue yang lama kan. Jadi kayak gue udah nyaman banget di situ. Dan dumbbell juga sampai 30 kilo sekarang. Cukup buat gue progressive overload di tahun ini. Jadi semoga di tahun depan kayak kayak gue mungkin bakal mencoba cari referensi gym baru. Cuman gue nggak tahu juga ya, tergantung keadaan tahun depan. Siapa tahu YouTube ini udah gajian guys tahun ini. Kalau YouTube ini udah AdSense di jalan sih, gue bakal berani sih ke Mega Gym. Karena biar lebih nyaman juga kan kalian nonton videonya. Terus juga progres gue juga lebih jalan. Jadi kayak gitu guys. Tapi tetap ya ini bakal jadi gym favorit gue. Karena ya bisa dibilang ini yang nemenin gue dari nol banget. Dari gue umur 16 tahun gue nge-gym di sini guys. Jadi kayak walaupun mungkin nanti gue di nge-gym di Mega Gym atau dimanapun itu, gue tetap bakal sering main ke situ, insya Allah ya. Jadi kayak ya bakal jadi referensi kedua gue sih. Atau untuk saat ini referensi pertama gue ya, tempat ternyaman gue ya gym yang lama gue. Cuman ya kedepannya gue nggak tahu juga ya, we never know. Karena kan kita nggak tahu nanti gue kerja kalau emang searah sih enak. Kalau emang nggak searah kan gue harus balik lagi ke sana kayak pulang kerja. Jadi gue nggak tahu ya, we never know. Gue juga belum lulus guys, gue lulus tahun 2028. Kalau bisa lebih cepet. Ya kayak gitulah. Gue mau makan dulu di sini. Ini tuh telur saus tiram ya, seperti tadi gue bilang. Dan emang sebenarnya kayak buat variasi tricep, mungkin tadi kalian bisa lihat tricep gue juga kayak pas latihan kayak nggak kelihatan besar atau gimana pun itu karena masih ketutup lemak. Dan prediksi gue sih body fat gue masih di angka sekitar 23% atau 25 lah paling gede ya, sekitar segitulah. Karena ya agak sedikit sulit menurunkan body fat jujur ya, tapi semoga di bulan Mei body fat gue bisa ke angka 15%. Di berat gue yang di 80 kilo, tapi gue gak tahu juga sih 80 kilo mungkin ya 15%an lah ya, 15-14%. Kalau di 85 baru masih 20% kayaknya. Cuman ya udahlah, gue mau makan dulu. Thanks for watching buat kalian, semoga enjoy video kali ini. Dan ya
Kalau ada yang mau kalian request aja di kolom komentar, kayak gue mau bahas apa, latihan apa, bla 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 bla, tutorial dan yang lainnya, silakan bahas di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Thank you, bye. Besok kita bakal latihan back, insya Allah bakal gue rekam lagi. Oke?